Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar kita senantiasa diberikan kesehatan, jauh dari segala penyakit, serta murah rezeki dan panjang umur. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video cara panen rampas yang bisa dilakukan namun tidak dianjurkan. Oke, kita mulai saja videonya, tonton sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Dan yang belum subscribe, silahkan tinggalkan subscribe agar channel ini terus bisa berbagi pengetahuan. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita matikan dulu suara walet di bangunan kita, baik itu suara panggil maupun suara yang ada di dalam bangunan. Tujuannya adalah agar induk walet keluar semua. Setelah itu kita lakukan, selanjutnya kita cek terlebih dahulu seperti biasa sebelum kita adakan aktivitas petik atau panen di bangunan kita cek terlebih dahulu apakah ada kekurangan, apakah ada kesalahan. Kita lihat apakah ada switcher yang mati karena kabel putus atau ada penyebab lain. Kita cek sarang kita, apakah sarang kita bertambah atau justru ada penurunan. Dengan adanya pengecekan ini, apabila ada penurunan sarang, kita akan tahu apa penyebabnya. Maka dengan demikian kita akan bisa segera membenahi agar sarang kita tidak lagi terjadi penurunan. Karena yang kita harapkan sebagai petani budidaya walet, sudah barang tentu usaha walet kita semakin ke depan semakin maju dan panen sarang pun semakin berlimpah. Amin. Sengaja saya bagikan video ini agar semua tahu bagaimana cara panen rampas yang bisa kita lakukan namun tidak dianjurkan. Sedangkan panen sarang walet yang aman untuk kita lakukan, Anda bisa melihat di video saya yang terdahulu dengan judul cara panen walet dengan benar dan tepat. Sedangkan trik panen yang ini bisa dilakukan namun tidak dianjurkan karena ini cara panen yang tidak tepat. Cara panen ini tidak mau ribet. Kadang-kadang ada budidayawan walet yang tidak mau ribet, maka bisa memakai cara ini, namun itu tadi tidak dianjurkan. Namun kadang karena kebutuhan yang sangat mepet, maka kita terpaksa harus melakukan panen rampas. Namun walaupun demikian ada cara dan teorinya. Lalu panen yang dia anjurkannya seperti apa? Nah, sarang yang semacam ini sarang ini dianjurkan untuk dipanen karena anak burung sudah terbang dengan tanda kotoran yang melekat pada sarang, berarti anak burung sudah terbang. Ini sudah harus dipanen. Sedangkan sarang kosong semacam ini tidak harus untuk dipanen karena sarang kosong ini masih putih, berarti ini juga berarti sarang burung ini belum ditelori. Apabila sampai dipanen bahaya, karena apabila induk burung sudah siap bertelur dan sarangnya kita petik, maka induk burung akan kabur dari RBW kita karena dia sudah waktunya bertelur namun sarangnya kita ambil.
sehingga dia mencari sarang kosong untuk bertelur, otomatis sarang di tempat orang. Sedangkan sarang yang sudah ada telurnya semacam ini, yang warnanya masih bening seperti ini bisa kita panen, tapi tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Karena sarang yang sudah ada telurnya otomatis bila kita petik akan mengganggu ekosistem perkembangan burung. Apalagi sarang yang sudah telurnya warna hitam seperti ini sangat tidak dianjurkan, karena sarang burung ini telurnya sedang dierami atau induk burung sedang mengeram. Sedangkan sarang yang semacam ini bisa kita petik karena ada bekas telur yang sudah menetas. Pecahan-pecahan telur sudah ada bekasnya, berarti bisa kita petik. Terus burung ini nyerang. Walaupun suara walet sudah kita matikan, sering terjadi induk burung masih masuk karena mungkin mau ngasih makan anaknya atau mau ngeram. Nah, ini bisa kita panen rampas ini karena telurnya masih bening. Lain halnya dengan yang ini warna telurnya sudah menghitam, beda dengan yang ini. Nah, ini sudah mengeram, otomatis tidak bisa dipetik. Oke, sekarang kita mulai pemetikan. Kita akan petik sarang ini sarang yang tadi kotor, anaknya sudah terbang. Maaf kalau kameranya tidak fokus karena sambil bekerja ini. Setelah selesai mengambil sarang yang tadi, kita berpindah lagi sarang yang sekarang ada telurnya. Ini agar video yang benar-benar tidak tipu-tipu. Ini saya ambil sarang yang sudah ada telurnya, dan ini telurnya masih bening. Hanya saya ambil, sebenarnya tidak dianjurkan, tapi ini sekedar pengetahuan bagi sahabat-sahabat semua yang mau panen rampas. Nah, ini telurnya sudah ada, dan ini telur masih bening telurnya ya. Oke, jadi sarang yang bisa kita panen namun tidak dianjurkan adalah sarang yang sudah bertelur namun posisi telurnya masih bening, bukan hitam semacam ini. Apabila sarang yang kondisi telurnya masih bening semacam ini bisa kita panen. Nah, ini adalah sarang walet yang tadi sudah ada kotoran anaknya yang harus kita panen. Oke, sekarang kita mencari sarang yang lain, sarang yang kira-kira bisa untuk kita petik namun tidak dianjurkan. Nah, ini ada sarang ini tampaknya masih putih, masih bening. Ini jangan sampai dipetik karena bahaya. Sarang sudah jadi berarti induk burung sudah siap bertelur. Apabila dipetik maka induk burung akan pindah ke Airbnb orang untuk mencari sarang kosong agar dia bisa tetap bertelur. Kita cari lagi.
sarang yang ini bisa kita panen lain dengan yang ini warnanya sudah agak kehitaman, berarti sudah mulai ngeram. Dan yang ini baru benar-benar baru saja bertelur, ini bisa kita petik, tapi sekali lagi tidak dianjurkan. Oke, kita cari lagi yang lain, sekedar gambaran saja. Nah ini sarang ini sudah mulai menghitam, walaupun belum terlalu hitam telurnya. Ini pun tidak bisa untuk dipetik, apalagi yang ini masih anak. Bisa dipetik tapi dengan cara seperti video saya yang dahulu, yaitu cara panen walet dengan benar dan tepat. Bisa Anda kunjungi videonya. Nah ini bisa kita panen. Kalau yang ini bening, ini bisa kita panen. Ini baru bertelur dan dia belum mengeram, sehingga lain dengan halnya ini. Kalau yang ini sudah otomatis tidak bisa dipanen karena sudah menghitam. Nah yang ini sudah menghitam, otomatis tidak bisa dipanen karena dia mengeram. Apabila kita panen sarang yang telurnya masih putih, induk burung belum mengeram, berarti induk burung kemungkinan untuk stres itu sangat kecil. Namun demikian itu pun tidak dianjurkan. Karena apa? Karena yaitu tadi, menjaga populasi burung agar tidak punah, supaya ekosistem burung perkembangannya tetap terjaga dan populasinya semakin berkembang biak, yang hasilnya dari ekosistem burung yang tidak terganggu dan tetap berkembang biak, maka akan mengefek kepada budidaya sarang walet kita. Karena otomatis apabila populasi burung terus berkembang dengan sendirinya, maka budidaya sarang walet kita akan terus meningkat. Jadi sarang yang bisa kita petik yang telurnya masih benar-benar bening semacam ini. Ini saya tunjukkan telur yang tadi sudah dipetik. Telurnya masih sangat bening. Kemungkinan baru sekitar kemarin selesai menelur yang terakhir. Bisa Anda saksikan masih benar-benar bening. Namun demikian, sudah saya katakan berulang-ulang, bisa dipanen tapi tidak dianjurkan. Oke, kita cari lagi sarang-sarang yang pantas kita panen. Nah ini bisa, ini tidak bisa karena sudah ada kegerasan putih. Nah ini masuk juga, ini nggak bisa karena memang belum ditelorin. Bahaya apabila belum ditelorin dipanen. Nah, semacam ini sangat bahaya kalau dipanen. Induk burung bisa kabur dari rumah walet kita. Apalagi yang semacam ini sudah jelas-jelas sudah ngeram, mungkin udah hampir netas. Tidak bisa untuk dipetik karena telurnya sudah hitam. Apalagi yang ini telurnya masih satu, otomatis ada temennya dan besok mungkin akan bertelur. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk dipanen. Otomatis apabila dipanen, telur yang satunya akan dikeluarkan, besok otomatis dia cari tempat sarang lain karena sarangnya sudah terganggu, sudah kita ambil. Cari lagi ini yang tadi. Nah ini tidak bisa juga dipanen, ini tidak bisa juga dipanen. Nah yang ini apalagi ini anaknya masih sangat kecil, baru netas satu, sangat kasihan apabila dipanen. Otomatis kita akan membunuh anaknya. Nah,
yang ini juga nggak bisa dipanen, yang satu kosong, yang satu sudah ada anaknya. Ini juga nggak bisa dipanen, sudah ngeram. Nah, itulah sarang-sarang yang bisa dipanen rampas walaupun tidak dianjurkan. Karena apa? Efeknya akan semacam ini. Ini akibat panen rampas yang tidak dianjurkan tadi. Ini telur-telur ini akan diapakan? Memang bisa dikonsumsi dengan cara direbus, tapi alangkah sayang, makannya tidak juga bisa kenyang. Akhirnya mengganggu ekosistem perkembangbiakan budidaya sarang walet. Walaupun apabila ini kita tetaskan, nanti belum tentu anaknya pulang ke tempat kita, tapi apabila koloni burung di daerah kita semakin banyak, otomatis mempengaruhi perkembangan budidaya sarang walet kita. Apabila dijual juga bisa, tapi belum tentu orang beli, orang-orang tertentu yang mau beli. Ini hasil panen tadi, tidak terlalu banyak, dan sarang-sarang yang kita panen apabila telurnya masih belum mengeram, otomatis sarangnya berkualitas bagus karena masih sangat bersih. Tapi itu tadi, kita pikirkan ke depannya, jangan memikirkan keuntungan sesaat. Ini kemungkinan cuma sekitar 3 onan, karena memang saya cuma bertujuan membuat video untuk edukasi. Kiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.